Surah Al-Baqarah. Ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semua darinya atau surga itu, lalu jika datang petunjukku kepada kamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada rasa takut mengatasi mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat 39. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 38 mengulangi perintah turun. Untuk menghapus kemungkinan kesalahpahaman, bahwa perintah turun hanya dari satu tingkat ke tingkat yang lebih rendah, namun tetap di surga, maka perintah kali ini berbunyi, turunlah kamu darinya. Redaksi perintah di sini disertai dengan kata minha, yang berarti, darinya, yakni dari surga. Dan ditegaskan dengan kata jamian, atau semua, yakni semua harus turun, bukan hanya si penggoda. Bisa jadi juga, pengulangan itu dimaksudkan untuk menjelaskan dua hal yang berbeda. Perintah turun pertama mengisyaratkan turun ke bumi, tempat makan, minum, dan bermusuhan. Sedangkan perintah turun kedua untuk mengisyaratkan turunnya martabat keagamaan mereka, yakni martabat iblis akibat pembangkangan dan godaannya kepada Adam dan istrinya, dan martabat Adam bersama istrinya akibat mengikuti rayuan iblis dan mencicipi buah pohon terlarang. Akhir ayat ini menekankan, agar nanti, apabila datang kepada kamu, wahai Adam dan pasanganmu serta anak cucumu, petunjuk yang bersumber dariku, yakni melalui penyampaian para nabi, baik wahyu kitab suci maupun bimbingan dan atau keteladanan para nabi, atau hasil penalaran yang lurus, maka ikutilah petunjukku. Jangan ikuti petunjuk yang bertentangan dengannya, karena siapapun yang mengikuti petunjukku maka tiada rasa takut yang mengatasi mereka, dan tidak pula mereka akan bersedih. Takut adalah kegoncangan hati menyangkut sesuatu yang negatif di masa akan datang, dan sedih adalah kegelisahan menyangkut sesuatu yang negatif yang pernah terjadi. Ya, bisa jadi sesekali mereka takut, tetapi ketakutan itu tidak mengatasi kemampuan mereka untuk bertahan, tidak juga meliputi seluruh jiwa raga mereka. Demikian juga dengan kesedihan sebagai manusia, mereka tentu saja tidak dapat luput dari kesedihan, tetapi itu tidak akan berlanjut. Sebaliknya, orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah dan enggan bertaubat, mereka itulah penghuni neraka yang kekal. Mereka kekal bukan saja karena mereka kafir, tetapi juga karena mendustakan ayat-ayat Allah. Kata mendustakan memberi kesan bahwa mereka tahu dan mengerti, tetapi menolak dan mengingkari. Bisa jadi Allah mempunyai kebijaksanaan lain bagi yang kafir, bukan karena mendustakan. Boleh jadi mereka tidak kekal. Memang, kekufuran bertingkat-tingkat. Ada kufur, inat, yakni keingkaran karena keras kepala, enggan menerima kebenaran walau telah mengetahuinya. Ada kufur jahalat, yakni karena kebodohan, ada kufur nikmat, dan lain-lain. Firman-Nya, Fa'imayaktiyannakum minni hudan, artinya, lalu jika datang petunjukku kepada kamu. Dipahami oleh sementara ulama sebagai redaksi yang menunjukkan sisa-sisa teguran kepada Adam alaihis salam dan pasangannya. Ini karena redaksi tersebut menggunakan kata, jika. Kata itu, yang mengandung makna keraguan terjadinya apa yang diberitakan, seakan-akan mengisyaratkan bahwa, petunjuk tersebut belum tentu datang, karena petunjuk yang lalu yang telah disampaikan telah dilanggar. Ini serupa dengan ucapan seorang majikan kepada anak buahnya yang melanggar perintah sang majikan. Setelah sang majikan memarahinya ia berkata, suatu waktu kalau saya menyuruhmu, maka jangan lakukan hal serupa. Penggalan ayat ini, tidak dapat dijadikan alasan untuk pendapat yang menyatakan, manusia dengan akalnya dapat berdiri sendiri dan ia tidak membutuhkan kehadiran Rasul membawa petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggalan ayat ini dapat juga dipahami dalam arti, perjanjian yang diikat antara Allah dan Adam alaihis salam beserta anak cucunya, bahwa mereka akan mengikuti petunjuk Allah jika petunjuk tersebut tiba. Masing-masing mengikuti petunjuk yang tiba pada masanya. Dengan demikian, petunjuk Allah yang diterima pada masa Nabi Muhammad SAW, wajib diikuti oleh semua manusia sejak yang hidup ketika itu hingga akhir zaman, karena petunjuk tersebut ditujukan kepada semua manusia dan sepanjang masa, lebih-lebih karena tidak ada lagi petunjuk ilahi sesudahnya. Pendapat ini dikuatkan oleh kata, hudan, yang berbentuk nakiroh atau indefinite, yang dikemukakan dalam redaksi bersyarat, sehingga menjadikan makna hudan atau petunjuk itu bersifat umum dan menyeluruh. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri kisah manusia, atau kisah Adam alaihis salam. Apakah kisah ini benar-benar terjadi, atau dia adalah kisah simbolik? Ada yang berpendapat bahwa kisah ini adalah simbolik. Penyampaian tentang rencana menciptakan manusia adalah tanda kesiapan bumi untuk dihuni manusia, setelah sekian lama berproses. Malaikat adalah hukum-hukum alam, sujudnya malaikat pertanda kemampuan manusia menggunakan hukum-hukum alam. Setan adalah lambang kejahatan. Keengganannya sujud pertanda bahwa kejahatan akan selalu ada di pentas bumi ini. Ia akan terus bertarung dengan kebaikan. Ada lagi yang berpendapat bahwa, pohon telarang adalah hubungan seks, karena itu, katanya, Adam dan istrinya menemukan diri telanjang, seakan-akan ketelanjangan adalah akibat hubungan seks. Masih banyak pendapat lain yang sebaiknya tidak dikemukakan di sini, baik untuk dikukuhkan ataupun dibantah.